Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sekaligus mengulas salah satu mobil pabrikan Jepang, yaitu Toyota Avanza Tipe G tahun 2024. Jadi pertama-tama kita akan membahas segi eksterior mobil ini. Pertama kita akan membahas dari bagian depan. Mobil Avanza ini telah mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya, yang dimana mobil Avanza Tipe G tahun 2024 ini bagian depannya terlihat lebih sporty dan lebih keren teman-teman dibandingkan seri sebelumnya. Dan tidak hanya itu, mobil ini juga terdapat beberapa perubahan, terutama di bagian lampunya dan bagian bumper, yang dimana di sini sudah menggunakan dua buah LED teman-teman, dan dua buah lampu utama serta dua buah fog lamp teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat mobil ini terlihat lebih sporty teman-teman dan lebih tajam dibandingkan model sebelumnya teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagian sampingnya. Untuk bagian samping dari mobil Avanza ini sendiri terlihat sangat besar teman-teman dan sangat panjang, dan juga terlihat sangat tajam teman-teman dimensi depannya. Dan mobil Avanza ini sudah menggunakan automatic mirror teman-teman, dan juga mobil ini menggunakan tipe ban ring 15 teman-teman. Jadi terlihat sporty ya teman-teman, karena mobil ini menggunakan velg yang berukuran ring 15. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan depan dari Avanza Tipe G tahun 2024. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagian belakang mobil ini teman-teman. Untuk bagian belakang dari mobil Avanza Tipe G tahun 2024 ini juga mengalami banyak perubahan teman-teman, terutama pada bagian lampu belakangnya atau stop lampnya, yang dimana di sini lebih terlihat tajam ya teman-teman, dan terlihat sporty dibandingkan seri sebelumnya, sehingga menambah kesan dari mobil ini sendiri teman-teman. Dan mobil Avanza ini juga mengalami perubahan pada bagian bumpernya, yang dimana bumpernya lebih sporty teman-teman, atau lebih pendek dibandingkan seri sebelumnya, sehingga menambah kesan elegan pada mobil ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membahas pada bagian interior mobil ini. Untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman. Jadi ketika pertama kali lihat, mobil ini terkesan sangat luas dan lega teman-teman, karena mobil ini juga memiliki dimensi yang besar. Pertama kita lihat di bagian pintunya, seperti ini teman-teman. Terdapat beberapa tombol, dan juga terdapat automatic mirror dan mirror. Dan untuk bahan pintunya sendiri, build quality-nya terbilang kokoh teman-teman dan padat teman-teman, sehingga tidak mudah rusak teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian pengemudinya. Untuk bagian pengemudinya sendiri di sini terasa lega ya teman-teman, tidak sempit dan sangat lapang teman-teman. Oke, dan di sini mari kita lihat di bagian komsetirnya atau setirnya. Di sini terdapat beberapa tombol ya teman-teman, seperti tombol volume atau tombol lainnya, atau tombol-tombol fitur lainnya teman-teman. Dan di sini juga dilengkapi tempat atau space meletak botol air teman-teman. Bagi teman-teman yang suka membawa botol air dari rumah, teman-teman bisa meletaknya di bagian sini. Dan selanjutnya kita akan melihat di bagian head unitnya, yang dimana di sini sudah layar sentuh ya teman-teman, tidak lagi radio teman-teman. Dan untuk bagian AC-nya, di sini AC-nya sudah full sentuh ya teman-teman, full touch ya teman-teman, dan tidak lagi menggunakan tombol ya teman-teman, dibandingkan seri sebelumnya yang masih menggunakan tombol, dan yang di sini tidak lagi menggunakan tombol teman-teman.
Dan juga Avanza TPG tahun 2024 ini sudah menggunakan start top button ya teman-teman, sehingga tidak lagi menggunakan kunci manual ya teman-teman. Oke, mari kita lihat di bagian sini. Untuk transmisinya mobil ini manual ya teman-teman, tidak matic. Dan untuk rem tangannya seperti ini teman-teman. Untuk buildnya terbuat dari plastik yang sangat kokoh ya teman-teman, padat dan tidak mudah rusak teman-teman. Kita lihat di bagian sini terdapat space kecil teman-teman untuk meletak barang atau kartu, dan juga di sini terdapat tempat port charger teman-teman, 12 volt. Dan kita lihat di bagian sini juga terdapat space yang cukup besar teman-teman untuk meletak barang atau meletak tisu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sebelah pengemudi. Di sini terlihat sangat luas dan sangat lega teman-teman, tidak sempit, jadi membuat penumpang merasa nyaman. Kita lihat di bagian lacinya, di sini sangat luas ya teman-teman, cukup untuk meletak barang, dan juga terdapat tas. Oke, dan di sini juga dilengkapi dengan satu tempat atau space untuk meletak botol air teman-teman. Oke. Dan untuk bagian pintunya juga sama seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat bagian seat kedua ya teman-teman, atau baris kedua mobil ini. Oke, mari kita lihat. Untuk baris kedua dari mobil ini seperti ini teman-teman. Sangat luas dan sangat lega teman-teman, tidak sempit. Jadi penumpangnya merasa nyaman teman-teman, karena space-nya lega, tidak sempit sama sekali. Dan untuk bagian pintunya seperti ini teman-teman, terdapat laci untuk tempat meletak botol air, dan juga ada tempat space juga sini teman-teman untuk meletak botol air ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan dari pintunya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ya teman-teman. Di sini sangat lega teman-teman, tidak sempit, yang dimana jarak antara kursi penumpang dengan kursi pengemudinya sangat jauh teman-teman, tidak sempit teman-teman, sehingga membuat kita merasa nyaman. Dan kita coba lihat pada bagian atas. Di sini terdapat 2 buah AC kiri dan kanan, jadi totalnya 4 buah ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat tombol untuk AC ya teman-teman, untuk mengatur kecepatan AC-nya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk bagian seat baris keduanya. Dan juga di sini dilengkapi tempat charger teman-teman. Di bagian sini teman-teman, cuman tidak kelihatan. Di sini ada 2 buah tempat port charger ya teman-teman, 12 volt. Jadi teman-teman bisa mencharger HP di bagian sini ya teman-teman, di bagian bawah sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat pada bagian seat ketiga teman-teman. Untuk seat ketiganya sendiri seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini sangat lega ya teman-teman, tidak sempit dan sangat luas ya teman-teman. Dan disitu juga dilengkapi 2 buah tempat maaf teman-teman, dilengkapi dengan 1 buah tempat charger teman-teman. Jadi di bagian belakang juga dilengkapi tempat mencharger HP, sehingga teman-teman tidak kesulitan untuk mencharger di bagian depan. Dan untuk bahan kursinya sendiri di sini kulit ya teman-teman. Jadi untuk kualitasnya sendiri bisa dibilang sangat bagus ya teman-teman, tebal dan tidak mudah rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat pada bagian bagasi belakang mobil ini. Untuk membuka bagasinya cukup dipencet aja ya teman-teman, tidak perlu ditekan ya teman-teman, karena ada tombolnya. Jadi seperti ini bagian bagasi dari mobil Avanza ini. Untuk bagasinya sendiri tidak terlalu besar ya teman-teman, cukup teman-teman, tidak terlalu besar kali, cuman cukup.
Dan untuk di sini juga dan untuk bagian sini juga dilengkapi dengan satu buah lampu ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika malam hari tidak akan kesulitan mencari barang di bagian bagasi. Dan di sini juga dilengkapi alat emergency atau toolkit ya teman-teman. Dan kita coba angkat di bagian bawahnya. Di sini terdapat space lagi teman-teman untuk meletakkan barang atau dongkrak ya teman-teman. Jadi di sini terdapat space lagi. Dan untuk bagian ban serapnya terdapat di bagian kolong mobil ini atau di bawah mobil ini teman-teman. Tepatnya di bagian sini. Di sini letak dari ban serap mobil ini ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan bagian bagasi mobil Avanza tipe G tahun 2024. Yang saya rasa ini tidak terlalu luas ya teman-teman, cuma cukup bagi teman-teman yang tidak terlalu banyak membawa barang. Dan terlebih lagi ini pada seat baris keduanya sangat luas ya teman-teman, tidak sempit. Jadi saya rasa cukup teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita coba test drive dari mobil Avanza tipe G tahun 2024 ini. Oh iya teman-teman, di sini juga sudah dilengkapi fitur yang dimana mobil ini bisa mendeteksi bagian pintu yang dibuka ya teman-teman, sehingga ini sangat membantu para pengemudi untuk mengetahui kondisi mobilnya. Oke teman-teman, kita coba nyalakan mobil ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita test drive kita akan melihat kondisi mesin dari Avanza tipe G tahun 2024 ini. Dan untuk kilometernya di sini masih di 61 km ya teman-teman. Dan kita akan melihat bagian mesinnya teman-teman. Dan sekaligus mendengar bunyi dari mesinnya. Oke teman-teman, jadi ini penampakan mesin dari Avanza tipe G tahun 2024 1500 cc ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan di sini letak oli mesin, di sini letak radiator, dan di sini letak air cadangan radiator teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampakannya, dan bunyi mesinnya seperti ini teman-teman. Masih halus ya teman-teman, masih standar. Jadi seperti ini teman-teman, dan di sini untuk letak akinya, dan di sini untuk letak filter udaranya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melihat atau mencek bagian kondisi olinya, teman-teman bisa menarik tuas dari tuas oli ini ya teman-teman. Dan di sini letaknya teman-teman dekat dengan oli mesin ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman bagian mesin dari Avanza tipe G tahun 2024. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes mengemudi atau test drive dari mobil Avanza tipe G tahun 2024 nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mengemudikan atau mengendarai mobil Avanza tipe G tahun 2024. Jadi untuk bagian dalam atau bagian kabinnya di sini terdengar senyap ya teman-teman, tidak berisik dan tidak bising ya teman-teman. Dan untuk tenaganya sendiri, mobil ini dengan kapasitas mesin 1500 cc terbilang sangat responsif ya teman-teman, dan sangat bertenaga. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini bisa terbilang sangat tidak boros ya teman-teman, atau sangat irit ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk mobil ini, jadi mobil ini tidak terlalu boros. Dan untuk mesinnya sendiri, mobil ini bisa terbilang mesinnya sangat bandel ya teman-teman, karena berdasarkan beberapa ulasan orang lain, mobil Avanza ini mesinnya memang terbilang sangat bagus ya teman-teman, atau tahan lama, sehingga jarang ada problem atau masalah yang dikeluhkan oleh para pengguna dari mobil Avanza ini ya teman-teman. Untuk
pajaknya sendiri, mungkin mobil ini berada di angka sekitar 3 jutaan ya teman-teman pajaknya, atau 4 jutaan. Dan untuk bunyi dari kaki-kakinya sendiri, mobil ini bisa dibilang sangat senyap kaki-kakinya teman-teman, tidak terlalu bising dan sangat empuk ya teman-teman untuk shock breakernya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, mobil ini bisa terbilang sangat canggih dan modern ya teman-teman, tidak kalah dengan kompetitornya seperti Expander, Divina, atau Toyota Rush ya teman-teman. Karena mobil ini juga memiliki fitur mesin yang tidak kalah dengan para kompetitornya. Dan untuk perawatannya, mungkin mobil ini hanya memerlukan pergantian oli berkala ya teman-teman, dan servis. Dan terlebih lagi mobil ini masih berusia muda ya teman-teman, di tahun 2024. Jadi masih ada servis gratis ya teman-teman dari Toyotanya. Jadi hanya itu untuk perawatannya. Dan juga tidak lupa untuk selalu mengecek air radiator ya teman-teman, dan oli ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk perawatan dari mobil Avanza tipe G ini ya teman-teman. Dan jika teman-teman bertanya lebih mendingan antara Avanza atau Expander teman-teman, mungkin saya lebih menyarankan maaf teman-teman, jadi menurut saya itu tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Jika teman-teman butuhnya mobil dengan kapasitas bagasi yang luas, mungkin saya lebih menyarankan mengambil Expander ya teman-teman dibandingkan Avanza. Cuman jika teman-teman ingin mencari mobil yang bagian penumpangnya lebih luas dan dimensinya tidak sangat besar kali atau tidak terlalu besar, saya lebih menyarankan teman-teman mengambil Avanza. Dikarenakan Avanza ini bagian penumpangnya atau seat keduanya itu sangat nyaman teman-teman, sangat luas. Cuma minusnya hanya di bagian bagasi yang kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, itu semua balik lagi ke kebutuhan teman-teman semua. Dan untuk harganya sendiri, Avanza ini dibanderol di harga sekitar 280 jutaan ya teman-teman, antara 280 sampai 300-an ya teman-teman. Dan saya menyarankan jika teman-teman memiliki budget lebih, mungkin berada di angka 300 jutaan, saya menyarankan teman-teman mengambil Avanza tipe Veloz ya teman-teman. Karena tipe Veloz itu lebih memiliki fitur yang lebih lengkap, dan itu tentu berpengaruh ke pengalaman mengemudi teman-teman ya teman-teman, dan juga berpengaruh ke kenyamanan teman-teman sendiri. Tapi kalau untuk segi mesin, saya rasa itu sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan. Itu tergantung dengan pilihan, kebutuhan, dan budget teman-teman sendiri. Jadi kesimpulannya, untuk bagian kabin mobil ini dan keseluruhan, mobil ini sangat worth it bagi teman-teman yang ingin membeli mobil dengan budget 270-an ke atas. Saya menyarankan Avanza tipe G ini teman-teman, karena sangat nyaman dan modelnya sangat sporty teman-teman, tidak kalah dengan kompetitornya, dan juga memiliki fitur-fitur yang sangat bagus teman-teman. Dan satu lagi, saya akan mencoba untuk melihat bagian kamera mundurnya teman-teman. Untuk bagian kamera mundurnya seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini sangat jelas, tidak buram ya teman-teman, sangat jernih ya teman-teman, sehingga ini sangat membantu teman-teman semua dalam mengemudi ya teman-teman, atau berkendara. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Jika ada teman-teman ada pertanyaan atau pendapat, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.